Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik-baik semua? Ya, saya harapkan baik semua. Kemudian untuk mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita jelaskan satu persatu mengenai penyerbukan dilihat dari asal benang sari. Penyerbukan yang pertama tadi adalah penyerbukan sendiri yang dikenal dengan istilah autogami. Ini apabila serbuk sari dan kepala sari berasal dari satu bunga, maksudnya masih dalam satu pohon. Jadi apabila dalam satu pohon itu menghasilkan bunga dan di dalam bunga itu ada benang sari dan kepala putih dan memungkinkan terjadi penyerbukan, maka proses penyerbukannya dikenal dengan istilah penyerbukan sendiri autogami. Yang kedua yaitu penyerbukan serumah. Terjadi apabila serbuk sari jatuh di putik dari bunga yang lain tetapi masih dalam satu pohon. Jadi serbuk sari dan putik itu masih dalam satu pohon tetapi beda bunga. Jadi misalkan ada dua bunga, yang satu serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga kedua tapi masih dalam satu pohon, maka penyerbukan seperti itu dikenal dengan istilah penyerbukan serumah. Selanjutnya penyerbukan silang atau dikenal dengan alogami. Ini terjadi pada pohon yang berbeda tetapi masih dalam varietas yang sama. Misalkan kita menanam pohon mangga, mana lagi semua. Jadi misalkan kita menanam dua pohon mangga mana lagi, yang satu berbunga, satunya juga berbunga, jadi bersamaan. Jadi pada saat berbunga terjadi pertukaran serbuk sari. Maksudnya begini, serbuk sari dari pohon satu karena dibantu penyerbukannya dengan angin atau hewan, serbuk sari tersebut atau hewan tadi terbang ke pohon yang kedua, maka di situ serbuk sari dari pohon satu jatuh ke kepala putik di pohon kedua. Maka proses penyerbukan seperti ini diistilahkan dengan penyerbukan silang. Masih dalam satu varietas tetapi pohonnya berbeda. Yang keempat yaitu penyerbukan basar atau dikenal dengan istilah hibridogami. Terjadi apabila pohonnya berbeda, varietasnya berbeda. Maksudnya demikian. Misalkan kita menanam dua pohon mangga yang berbeda, satunya pohon mangga kueni, satunya pohon mangga manaki. Kedua-duanya sama-sama berbunga, tetapi terjadi penyerbukan basar. Jadi untuk basar ini serbuk sari dari pohon kueni dibawa oleh angin atau oleh hewan jatuh pada putik di pohon mana lagi, maka di situ dari serbuk sari kueni dibawa ke pohon mana lagi dan terjadi penyerbukan, maka proses ini dikatakan penyerbukan basar. Dari penyerbukan basar ini kemungkinan besar hasilnya adalah
individu baru yang berbeda dari pohon satu atau pohon yang kedua, karena terjadi penggabungan dari kedua sifat pohon tersebut. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengenai polinator atau perantara penyerbukan. Serbuk sari jatuh di kepala putih bisa melalui berbagai perantara. Yang pertama, angin, anemogami. Yang kedua, hewan, zoidiogami. Yang ketiga, air, hidrogami. Yang keempat, manusia, antropogami. Mari kita bahas satu persatu. Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin biasanya memiliki ciri-ciri: satu, serbuk sarinya banyak, kecil, dan ringan. Kita kasih contoh, yaitu pada tumbuhan jagung. Kemudian ciri yang kedua, kepala sari besar dan tangkainya panjang. Berikutnya yang ketiga, kepala putih berbulu. Kalau kita pernah mengamati, yaitu bunganya betina dari jagung yang biasa kita olah jadi masakan, di mana pada jantan tersebut terdapat bulu. Nah, itulah kepala putih jagung yang berbulu. Kemudian ciri yang keempat, tidak memiliki kelenjar madu. Nah, karena tidak ada kelenjar madu, maka serangga itu jarang menghampiri. Umumnya tidak bermahkota, warnanya kurang menarik. Contohnya adalah bunga rumput-rumputan, termasuk juga jagung tadi. Berikutnya kita bahas, yaitu mengenai penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, hewan ini akan tertarik apabila bunganya ada madu tentunya. Warnanya cerah, berbau, mempunyai kelenjar madu. Nah, ini. Jadi bunga apabila mempunyai ketiga ciri ini, yang jelas kita pun juga akan tertarik karena warnanya cerah, menarik, berbau, harum, apalagi ada kelenjar madu, serangga pun juga akan tertarik. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, contohnya adalah bunga anggrek, bunga mawar, bunga sepatu. Berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh polinator air atau dibantu oleh air. Kira-kira cirinya apa? Bunganya terendam di air. Kalau bunga apa itu yang di air itu, teratai ya? Teratai itu bunganya di air atau tidak? Bunga teratai itu meskipun dia hidup di rawa-rawa, tetapi bunganya tidak di dalam air. Ini yang dimaksud penyerbukan dibantu oleh air. Tentunya bunganya berada di dalam air. Apa ada kira-kira tumbuhan yang bunganya di dalam air? Ada, yaitu hidrilla. Yang keempat, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ini karena tidak ada perantara serbuk sari jatuh di kepala putih, maka kita bisa membantu proses penyerbukannya, yaitu contohnya adalah vanili, di mana vanili itu bukan tanaman asli Indonesia, tetapi di negara asalnya vanili penyerbukannya dibantu oleh serangga. Tetapi untuk serangga itu karena tidak ada di Indonesia, maka vanili yang bisa tumbuh di Indonesia penyerbukannya dibantu oleh kita, oleh dia.
Mari kita lanjutkan pada kelas yang kedua, yaitu Gymnospermae. Gymnospermae juga dapat menghasilkan biji. Mari kita lihat siklus Gymnospermae. Hampir sama dengan Angiospermae, di mana proses perkembangbiakan secara generatif dimulai dari Strophyllus, tetapi kalau Angiospermae tadi dimulai dari bunga. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini pohon apa kira-kira? Pohon cemara. Ya, nanti akan kita tunjukkan gambar atau foto dari pohon cemara yang berkembang biak secara generatif, yaitu melibatkan Strophyllus. Pembuahan pada Gymnospermae yaitu pembuahan tunggal, karena tiap inti sel sperma membuahi satu sel telur. Ini contoh dari kelas Gymnospermae, yaitu pinus, dia berkembang menggunakan Strophyllus. Kalau Angiospermae menggunakan bunga. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di Pak Kristianto untuk pertemuan selanjutnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sampai hari ini. Untuk selanjutnya saya akhiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.